Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Erlangga Primayandi, mahasiswa Universitas Jambi dari program studi perpajakan. Di sini saya akan untuk memenuhi mata kuliah saya, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, dengan dosen pengampu Pak Wirmeka Putra. Nah, tema yang akan saya bahas di video ini adalah jenis, sifat, dan mekanisme pemotongan pajak. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian dari pemotongan pajak. Pemotongan dapat berarti memotong atau mengurangi pembayaran yang berkaitan dengan jumlah yang diterima, atau dapat dikatakan sebagai DPP atau dasar pengenaan pajak. Nah, pemotongannya seperti apa sih? Lihat contoh berikut yang sudah ditampilkan ini. PTX itu membayar jasa konsultasi pada PTY sebesar 20 juta. Nah, atas pembayaran tersebut, PTX ini wajib memotong pasal 23 sebesar 2%. Maka besaran PPh pasal 23 atas jasa konsultasi adalah 2% tersebut dikali bayaran jasa konsultasi itu 20 juta dan didapat yaitu 400.000. Nah, jadi pembayaran sebesar 20 juta dari PTX ke PTY telah dipotong PPh pasal 23 sebesar 400.000, sehingga pembayarannya yang diperoleh oleh PTY adalah 19.600.000. Jadi maksud pemotongan pajak ini adalah bahwa pembayaran yang diterima atas jasa ataupun apapun itu sudah dipotong oleh pihak yang membayar. Nah, jenis-jenis pemotongan pajak. Jenis pajak yang dipotong itu adalah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 26, pasal 23, dan pasal 15. Nah, untuk penjelasan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yaitu pemotongan pajak ini dilakukan oleh pihak yang memberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran atas objek tertentu seperti sewa tanah atau bangunan, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah atau bangunan, dan lain sebagainya. Nah, penjelasan yang ini dalam kotak kuning ini maksudnya adalah apabila wajib pajak yang menerima penghasilan termasuk dalam wajib pajak PPh pasal 4 ayat 2 dan pihak pemberi penghasilan tersebut merupakan pihak pemotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, maka penghasilan tersebut dipotong langsung oleh pihak yang potong yang bersangkutan, itu pihak yang membayarnya jika dia termasuk ke dalam pihak pemotong pajak PPh pasal 4 ayat 2. Nah, jika dia bukan merupakan pemotong, maka wajib pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk menyetor sendiri PPh-nya atau pajaknya terhadap atau disetorkan ke negara. Selanjutnya yaitu pasal 21. Pemotongan ini dilakukan oleh pihak yang memberikan penghasilan kepada wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan atau kegiatan dilakukan. Contoh sederhananya yaitu PNS, itu mereka diberi penghasilan dari pemerintah. Nah, wajib pajak yang berbentuk badan saja yang ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan atas yang dibayarkan atau diterima oleh karyawan maupun yang bukan merupakan karyawannya. Kemudian itu adalah pajak penghasilan pasal 26. Pemotongan dilakukan atas memberikan penghasilan atau pemberi kerja sehubungan dengan pembayaran dari dividen, bunga, hadiah, royalti, dan penghasilan lainnya kepada wajib pajak luar negeri. Nah, wajib pajak orang pribadi maupun badan dapat ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 26 sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tax treaty. Selanjutnya yaitu adalah pajak penghasilan pasal 23, di mana pemotongan pajak ini sehubungan dengan adanya pembayaran berupa dividen, bunga sewa, royalti, dan juga pada wajib pajak berbentuk badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Kemudian dari itu adalah pajak penghasilan pasal 15. Pemotongan ini dilakukan sehubungan dengan adanya memberikan penghasilan seperti perusahaan pelayaran, penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan yang melakukan pengembaraan minyak, gas, dan panas bumi, perusahaan dagang asing, dan serta perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangunan guna sara.
Nah, di pajak penghasilan ini hanya wajib pajak yang berbentuk badan saja yang dapat ditunjuk sebagai pihak pemotong pajak penghasilan 15. Dengan wajib pajak tersebut tidak dapat ditunjuk. Nah, sifat pemotongan pajak seperti apa sih? Menurut pasal 23A UUD 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kalau tidak final, sifat wajib mandatori. Nah, sifat final sendiri adalah sifatnya itu dia tidak dapat dikreditkan atau sudah ada tarifnya tersendiri. Yang tidak finalnya dapat dikreditkan pajaknya itu. Nah, sifat wajib ini adalah pemotongan pajak ini adalah bukan pilihan, melainkan kewajiban hukum. Jika tidak dilaksanakan, maka akan dikenakan sanksi. Nah, kemudian adalah sifat tidak langsung, yang dimana penerimaan pajak ini dipungut oleh negara kepada wajib pajak, tetapi melalui perantara seperti pemberi kerja, pembenaran pemerintahan atau pemberi atau pada badan usaha. Dan kemudian adalah menjamin kepastian. Selanjutnya adalah mengurangi beban administrasi negara. Sifat pemotongan ini meringankan beban di DJP karena fungsi pemungutan dialihkan pada pihak ketiga. Dan sifat preventif, itu adalah pajak yang dipotong dari sumber penghasilan sehingga mengurangi peluang wajib pajak untuk menghindari pembayaran. Nah, mekanisme pengutangan pajak itu adalah yang pertama dari terutangnya pajak dipotong oleh pihak ketiga, disetor ke kas negara dan dilaporkan ke DJP. Maka timbullah nanti bukti potong untuk wajib pajak. Nah, gambarannya itu seperti ini. Jika misalnya PPh pasal 23 terutangnya atas dividen, bunga, royalti, dan jasa. Nah, contohnya lagi misalnya ada jasa konsultan dipotong PPh 23 sebesar 2%. Nah, nanti PPh tersebut atau perhitungan pembayarannya waktu penyetorannya umumnya tanggal 10 berikutnya setelah masa pajak berakhir, tergantung jenis PPh-nya. Nah, kemudian setelah menyetor, pemotong wajib melaporkan pemotongan melalui SPT masa PPh terkait dan tenggat pelaporannya umumnya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, laporan bukti pemotongannya ada formulirnya macam-macam, ada 1721, 1721A1 dan lain sebagainya di sini. Nah, bukti ini berfungsi untuk mengurangi pajak terutang tahunan. Nah, jika terjadi lebih bayar maka bisa mengajukan restitusi, dan jika terjadi kurang bayar maka bisa ditambah pada saat laporan SPT tahunan. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Segitu saja materi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.